mahasiswi semester 4 Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah kajian kitab hadis. Materi yang akan saya sampaikan yakni tentang sejarah kodifikasi hadis dan jenis-jenis kitab hadis. Materi pertama yang akan saya bahas yakni mengenai sejarah kodifikasi kitab hadis. Kemudian yang kedua, jenis kitab hadis dan contohnya. Kemudian yang ketiga, klasifikasi kutubus sittah. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama yakni sejarah kodifikasi kitab hadis. Kodifikasi hadis abad kedua Hijriah. Pada abad kedua Hijriah, penulisan dan pentadwinan hadis dilakukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah hingga awal dinasti Abbasiyah. Yang melatar belakangi kodifikasi hadis pada masa ini, yang pertama yakni karena Al-Quran telah dibukukan dan telah tersebar luas. Yang kedua, banyak para perawi atau penghafal hadis yang meninggal dunia. Yang ketiga, daerah Islam yang semakin meluas. Yang keempat, pemalsuan hadis yang semakin berkembang di kalangan masyarakat Islam, sehingga mengancam kemurnian hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Pelopor kodifikasi hadis pada abad ini yakni oleh Abu Bakar Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm, yakni seorang gubernur Madinah. Karakteristik kodifikasi hadis pada masa ini, yang pertama, hadis yang disusun mencakup hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa sahabat, dan tabi'in. Yang kedua, hadis yang disusun dalam bentuk kitab hadis umumnya belum dikelompokkan berdasarkan judul-judul masalah tertentu. Yang ketiga, hadis-hadis yang disusun belumlah disusun berdasarkan kualitas sahih, hasan, dan dhaif. Adapun beberapa kitab hadis yang masyhur pada abad kedua Hijriah ini diantaranya Al-Muwatta karya Imam Malik, kemudian ada Al-Maghazi wa Al-Siyar karya Muhammad ibnu Ishaq. Materi selanjutnya yakni kodifikasi hadis abad ketiga Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah, hadis-hadis mulai disaring dan disusun dengan lebih sistematis, berbeda dari abad sebelumnya. Kitab-kitab hadis penting yang muncul termasuk Musnad Ahmad, Kutubus Sittah, Sahih Al-Bukhari, dan Sahih Muslim. Periode ini berlangsung dari masa akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan pertama hingga awal dinasti Abbasiyah angkatan kedua. Ulama yang muncul pada masa ini disebut muqaddimin, mengumpulkan hadis dengan usaha dan pemeriksaan sendiri. Yang melatar belakangi kodifikasi hadis pada masa ini yakni pada abad ketiga Hijriah, perkembangan ilmu keislaman yang pesat menyebabkan bentrokan pemahaman antara golongan mazhab fikih dan ilmu kalam. Para ulama hadis menghadapi tantangan dari pemalsuan hadis oleh golongan mazhab dan kaum Mu'tazilah. Khalifah Ma'mun yang mendukung kaum Mu'tazilah mempersulit ulama hadis pada masa ini. Adapun karakteristik kodifikasi hadis pada masa ini diantaranya, yang pertama, hadis dipisahkan secara jelas dari Al-Quran, perkataan sahabat, dan fatwa tabi'in. Yang kedua, kualitas hadis dijelaskan, apakah sahih, dhaif, dan kemudian hasan. Kemudian yang ketiga, beragam bentuk kitab hadis bermunculan, seperti musnad, sahih, sunan, dan kitab hadis mukhtalif. Adapun pelopor kodifikasi hadis pada masa ini diantaranya ada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian, kitab-kitab hadis abad ketiga Hijriah diantaranya ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan An-Nasai. Kodifikasi hadis abad keempat sampai ke-6 Hijriah. Pada periode ini, kodifikasi hadis berlangsung selama masa dinasti Abbasiyah angkatan kedua dan melibatkan pemeliharaan, penertiban, dan penghimpunan hadis. Ulama mutaakhirin yang muncul banyak mengumpulkan hadis dari kitab-kitab mutaqaddimin dan menekuni penghafalan dan pemeliharaan hadis daripada pembukuannya. Pada awal abad kelima Hijriah, ulama hadis berusaha memperbaiki susunan kitab, mengumpulkan hadis yang berserakan-serakan. Mereka menyusun kitab-kitab syarah dan ringkasan hadis, serta menggabungkan kitab-kitab besar seperti Al-Jami' Baina Al-Sahihain oleh Ismail bin Ahmad. Yang selanjutnya yakni kodifikasi hadis abad ke-6 Hijriah sampai sekarang. Setelah Baghdad dihancurkan oleh Khulagukan, kegiatan hadis berpindah ke Mesir dan India.
Pada masa ini disebut masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan. Ulama banyak menerbitkan, menyaring, dan menyusun kitab-kitab hadis. Kemudian masuk ke materi yang kedua, yakni tentang jenis-jenis kitab hadis. Yang pertama ada jami', yakni sebuah kitab hadis yang disusun per bab dan mengandung segala tema agama seperti akidah, hukum, sirah, adab, tafsir, fitan, tanda-tanda kiamat, dan manakib. Contohnya kitab Jami'us Sahih karya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua ada kitab Sunan, yakni kitab hadis yang berisikan hadis-hadis marfu yang menjelaskan tentang hukum dan urutan babnya disusun seperti urutan babnya fikih. Contoh kitabnya ada Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan At-Tirmizi. Yang ketiga ada Musnad. Musnad adalah kitab hadis yang disusun dengan mengelompokkan hadis-hadis berdasarkan riwayat masing-masing dari para sahabat. Yang keempat ada Mu'jam, yakni kitab hadis di mana hadis-hadis di dalamnya dikelompokkan berdasarkan nama penulis, sahabat, atau daerah. Contohnya Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam As-Saghir. Yang kelima ada Musannaf. Kriteria kitab Musannaf hampir sama dengan kitab Sunan, yakni mengelompokkan hadis dan menyusunnya seperti bab dalam ilmu fikih. Contohnya Musannaf Abdul Razak dan Abi Bakar Ibnu Syaibah. Yang keenam ada kitab Zawaid, yakni kitab hadis yang berisikan hadis-hadis yang terdapat di beberapa kitab tertentu dan hadis-hadis tersebut tidak ditemukan dalam beberapa kitab hadis lain. Contohnya seperti kitab Misbahuz Zujajah fi Zawaidi Ibnu Majah karya Abil Abbas Al-Bushri. Yang ketujuh ada Masyakhah, yakni kitab hadis yang berisi nama-nama guru dari seorang ulama dan riwayat-riwayat baik berupa hadis atau sanad kitab yang ia dapatkan dari para guru tersebut. Yang kedelapan ada Mustadrak, yakni kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang tidak dicantumkan dalam kitab hadis tertentu, padahal hadis-hadis tersebut memenuhi syarat dan kriteria penulisan kitab hadis tersebut. Yang kesembilan ada Atraf, yakni kitab hadis di mana hadis-hadis di dalamnya tidak disebutkan lengkap, hanya potongan kalimat saja, lalu menyebutkan berbagai jalur sanad dari hadis tersebut. Yang terakhir ada Mustakhraj, yakni sebuah kitab hadis yang berisi hadis-hadis yang terdapat pada kitab lain namun dengan jalur sanad yang berbeda. Kemudian materi yang selanjutnya yakni tentang klasifikasi Kutubus Sittah. Kutubus Sittah adalah kumpulan 6 kitab-kitab hadis yang disusun oleh ulama pada masa dinasti Abbasiyah. Kitab yang termasuk dalam Kutubus Sittah diantaranya ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.